Oke, tadi juga Pak Jamal sudah menjelaskan yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, di tema ini teman-teman, target minimal teman-teman bisa menentukan kalimat utama dan ide pokok sebuah paragraf. Coba Pak Jamal mau tanya nih, Kevano, halo, are you there? Dalam sebuah paragraf hanya boleh ada berapa ide pokok? Maksimal ada berapa ide pokok dalam sebuah paragraf? Ide pokoknya hanya boleh satu saja. Kalau ada dua ide pokok harus dipecah menjadi dua paragraf. Contohnya begini, Hilmi adalah anak yang rajin. Ia biasa bangun jam 4 pagi. Hilmi sering membantu orang tuanya. Ia juga selalu belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Ini ada satu paragraf. Paragrafnya di sini ada beberapa kalimat. Ini kalimat pertama, Hilmi adalah anak yang rajin. Terus kalimat keduanya, ia biasa bangun jam 4 pagi. Kalimat ketiganya, Hilmi sering membantu orang tuanya. Kalimat keempat, ia juga selalu belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Di sini ada satu kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang jadi pembicaraan utama di dalam paragraf tersebut. Kalimat-kalimat yang lain hanya penjelasan untuk kalimat utama tadi. Menurut teman-teman, kalimat utamanya yang mana? Yang ke satu, yang kedua, atau kalimat ketiga, atau kalimat keempat? Mana yang menjadi kalimat utamanya? Yang sudah menonton Oke, yang sudah menonton video penjelasan pasti sudah tahu. Di sini kalimat utamanya adalah kalimat ke-1. Hilmi adalah anak yang rajin. Ini kalimat utama. Kenapa disebut kalimat utama? Kita lihat kalimat kedua. Ia biasa bangun jam 4 pagi. Oh, ini menjelaskan bahwa Hilmi ini anak yang rajin. Menjelaskan kalimat pertama. Hilmi sering membantu orang tuanya. Oh, berarti dia rajin dong. Kalimat ketiga itu masih menjelaskan kalimat utama. Terus kalimat keempat. Ia juga selalu belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Oh, ini juga menunjukkan bahwa Hilmi adalah anak yang rajin. Semuanya menjelaskan kalimat utama. Kalimat pertama tadi, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, itu semua adalah kalimat penjelasan untuk kata-kata yang ada di kalimat pertama ini. Nah, ini disebut kalimat utama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu disebut sebagai kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Nah, ini yang 2, 3, dan 4. Ini semua adalah kalimat penjelas. Nah, sekarang ide pokoknya apa? Bebas berpendapat, teman-teman, boleh. Adeline, silakan berpendapat. Maesa, Galih. Ya, ide pokok itu biasanya mirip dengan kalimat utama, walaupun tidak selalu ya, tidak selalu dibuat mirip. Jadi ide pokoknya ini, ide pokok itu gini. Paragraf ini menjelaskan apa sih? Menjelaskan sifat Hilmi sebagai anak yang pokoknya. Ya, Hilmi adalah anak yang rajin. Boleh jadi ide pokoknya apa? Hilmi adalah anak yang rajin, boleh. Atau sifat baik Hilmi, boleh juga. Hilmi punya sifat yang rajin, itu juga boleh, itu ide pokoknya. Jadi ide pokok ini biasanya adalah intisari dari kalimat utama. Jenis paragraf ada 2 minimal. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif ini kalimat utama ada di akhir paragraf. Deduktif, kalau Pak Jamal ingatnya Dedi ini. Dedi ayah. Ayah itu harus paling depan ya. Berarti ini kalimat utamanya dari awal. Kalau induk, ibu. Ibu nanti di akhir melindungi anak-anaknya. Berarti kalau yang kalimat utamanya dari awal itu disebut deduktif. Kalimat utamanya ada di akhir disebut sebagai induktif. Nah, kalau paragraf yang tadi, Hilmi adalah anak yang rajin. Itu kalimat utamanya ada di awal kan ya? Berarti itu paragraf apa? Induktif atau deduktif? Induktif atau deduktif, betul. Tadi siapa yang jawab deduktif? Karena itu kalimat utamanya ada di awal, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Sekarang Pak Jamal mau ambil contoh yang lain. Adeline biasa lari pagi tiap hari libur. Di sekolah, ia juga ikut eskul handball. Adeline memang anak yang suka berolahraga. Nah, dalam paragraf ini, yang jadi kalimat utama yang mana? Kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat yang ketiga? Ya, betul. Untuk paragraf ini yang jadi kalimat utama adalah kalimat yang ketiga. Adeline memang anak yang suka berolahraga. Kalimat-kalimat yang lain yang pertama dan kedua itu menjelaskan kalimat ketiga.
Coba kita lihat betul atau tidak. Ini kalimat utama. Lihat saja nih. Adlin biasa lari pagi tiap hari libur. Oh, berarti itu menjelaskan bahwa Adlin itu suka olahraga, betul tidak? Kemudian di sekolah ia juga ikut eskul handball. Oh, berarti dia juga suka olahraga kan? Handball kan olahraga. Kalimat-kalimat yang lain ini menjelaskan bahwa Adlin ini memang suka berolahraga. Nah, jadi kalimat utamanya betul yang terakhir. Nah, jenis paragraf ini termasuk paragraf deduktif atau induktif. Ingat, deduktif itu kalimat utamanya di awal. Kalau induktif, kalimat utamanya di akhir. Yakin? Kevana setuju ini induktif? Setuju? Oke. Ya, betul. Ini adalah paragraf induktif. Karena kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya, gampang sekali. Ada game. Bukan, ini tidak ada game. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf hari ini tidak ada gamesnya.